Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Semoga kita semua tetap beribadah, tetap belajar, dan bisa melakukan kebaikan lainnya. Amin. Sebelum melanjutkan materi kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu mau nanya dulu, masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Yakni tentang ismul isyarah. Kenapa Ibu menanyakan tentang materi kita pada minggu lalu? Karena pada hari ini kita juga akan membahas tentang ismul isyarah, tetapi dengan kata atau contoh yang berbeda. Jadi anak-anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ismul isyarah itu adalah kata tunjuk. Nah, pembagian ismul isyarah itu tidak hanya kata haza dan hazihi yang berarti ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan, tetapi ada masih banyak kata lainnya yang tergolong ke dalam ismul isyarah. Nah, pada hari ini kita akan membahas kata lain dari ismul isyarah, yakni dzalika dan tilka. Sebelum melanjutkan ke kata atau contoh dari ismul isyarah yakni dzalika dan tilka, Ibu akan mengulas materi minggu lalu terlebih dahulu. Materi minggu lalu tentang ismul isyarah yakni kata hadza dan hadhihi yang berarti ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Kemudian sekarang apa perbedaannya antara ismul isyarah kata hadza dan hadhihi dengan ismul isyarah kata dzalika dan tilka? Apabila kita lihat ismul isyarah pada kata hadza dan hadhihi, penggunaannya adalah untuk menunjuk orang atau benda yang ada di dekat kita atau yang ada di sekeliling kita. Tetapi jika kita melihat ismul isyarah pada kata dzalika dan tilka, maka penggunaannya adalah untuk menunjuk orang atau benda yang berada jauh dari kita. Misalnya beberapa meter dari kita. Kata dzalika berarti itu untuk orang atau benda yang dikategorikan ke dalam laki-laki. Sedangkan kata tilka berarti itu untuk orang atau benda yang dikategorikan ke dalam perempuan. Selanjutnya, bagaimanakah contoh penggunaan kata zalika dan tilka di dalam sebuah kalimat? Yang pertama, kata zalika. Misalnya ada seorang laki-laki yang berdiri jauh dari ibu dan ibu ingin menunjukkan laki-laki tersebut kepada anak-anak. Misalnya kita sebut saja laki-laki itu bernama Ahmad. Bagaimana ibu menunjuknya kepada kalian? Maka ibu akan mengatakan dzalika Ahmad. Sekali lagi, dzalika Ahmad yang berarti itu adalah Ahmad. Contoh yang kedua, misalnya ibu ingin menunjuk sebuah benda yang dikategorikan ke dalam laki-laki kepada kalian. Bagaimana penggunaan kata zalika untuk menunjuk sebuah benda? Misalnya di atas ibu ada sebuah lampu. Lampu di dalam bahasa Arab adalah misbahun. Untuk menunjuk lampu tersebut dan mengatakannya kepada kalian bahwa di atas ibu ada sebuah lampu, maka ibu akan mengatakan dzalika misbahun. Sekali lagi, dzalika misbahun yang berarti itu adalah lampu. Selanjutnya, contoh penggunaan kata tilka di dalam sebuah kalimat. Tidak jauh beda dengan penggunaan kata zalika, hanya saja tilka digunakan untuk menunjuk orang atau benda yang dikategorikan ke dalam perempuan. Misalnya di
Jauh di samping ibu ada seorang perempuan bernama Fatimah yang ingin ibu kenalkan kepada kalian. Lalu bagaimanakah cara ibu menunjuk dan mengenalkannya kepada kalian? Maka ibu akan mengatakan, tilka Fatimah. Sekali lagi, tilka Fatimah, yang berarti itu adalah Fatimah. Yang kedua, yakni contoh kata tilka di dalam sebuah kalimat. Misalnya, ibu melihat ada sebuah cermin di sebuah tembok. Bagaimanakah cara ibu menunjuk cermin tersebut untuk mengatakannya kepada kalian? Cermin di dalam bahasa Arab yakni mir'atun. Sekali lagi, cermin di dalam bahasa Arab yakni mir'atun. Lalu ketika ibu ingin menunjukkan cermin tersebut kepada kalian, maka ibu akan mengatakan tilka mir'atun. Sekali lagi, tilka mir'atun, yang berarti itu adalah cermin. Mir'atun digolongkan ke dalam perempuan karena pada akhir kata mir'atun terdapat to marfutoh yang menunjukkan bahwa mir'atun adalah mu'annas atau perempuan. Jadi kesimpulannya adalah kita telah membahas 4 macam ismul isyarah, yakni yang pertama hadza, yang kedua hadhihi, yang ketiga dzalika, dan yang terakhir tilka. Keempat kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda dan penggunaan yang berbeda-beda. Kata hadza dan hadhihi sama-sama memiliki arti ini, tetapi untuk menunjuk orang atau benda yang berada di dekat kita atau di sekeliling kita. Tetapi kata zalika dan tilka berarti itu untuk menunjuk orang atau benda yang berada jauh dari kita atau beberapa meter dari kita. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Silahkan bisa latihan secara mandiri di rumah untuk menunjuk benda-benda di sekitar kalian. Sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama melafazkan hamdalah dengan harapan semoga Allah memberi keberkahan pada pelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.